Selamat siang pemirsa, nama saya Venantiusian dan ini rekan saya. Nama saya Kevin Nathanael. Hari ini kami akan melakukan percobaan Hero Steam Engine dengan variasi massa beban dan daya kalor. Oleh karena itu, pada saat percobaan kali ini kita akan menguji daya dan efisiensi dari mesin ini. Selain itu, kita juga akan menyelidiki hubungan antara torsi, power, dan RPM dari mesin ini, sehingga kita dapat mengetahui kerja mesin secara umum. Sebelum kita melakukan eksperimennya, akan saya jelaskan sedikit mengenai mesin Hero kami. Badannya terbuat dari kaleng compressed air yang kedua sisinya dilubangi dan diberi pipa tembaga 4 mm. Ujungnya diberi nozzle yang terbuat dari ujung bopen yang bolanya sudah dikeluarkan. Di bagian atas ini terdapat tiang besi yang berfungsi untuk melilit benang yang akhirnya akan dikaitkan beban untuk mencari dayanya. Sekarang kita akan melakukan percobaan untuk mencari daya output. Untuk mencari daya, mesin akan menarik variasi beban sejauh 50 cm dan waktu yang diperlukan untuk menempuh 50 cm tersebut diukur dengan stopwatch. Agar mendapatkan hasil yang akurat, maka data pengukuran harus diulang sebanyak 5 kali. Nah, percobaan tadi dilakukan sampai beban maksimum, yaitu beban yang sudah tidak diangkat lagi pada setiap sumbu oleh mesin. Nah, untuk mencari daya dari percobaan yang kita lakukan, kita dapat memasukkan ke persamaan berikut, yaitu P output sama dengan W per T. W di sini adalah usaha yang didapat dari massa beban kali percepatan gravitasi dikali jarak tempuh. Sedangkan T didapat dari waktu percobaan yang kita lakukan. Untuk mencari P inputnya, kita akan mengukur waktu yang diperlukan pemanas untuk memanaskan air sampai naik 50 derajat Celcius. Misalkan, sekarang dari 29,1 derajat Celcius menjadi 79,1 derajat Celcius. Oke, setelah mencari daya dari pembakarnya, kita bisa menggunakan rumus ini untuk mencari efisiensi dari mesin kami. Dengan P output adalah daya dari percobaan mesin tadi, dan P input adalah daya dari pembakarnya. Nah, untuk mencari RPM pada mesin, kita dapat menggunakan rumus berikut ini. V tersebut didapat dari jarak 50 cm dibagi dengan waktu dari setiap percobaan tadi. Sedangkan untuk R-nya kita dapat dari poros tiangnya. Nah, didapat kira-kira poros pada tiangnya adalah sekitar 0,25 cm. Oke, setelah melakukan semua percobaannya, kita bisa mendapat data-data sebagai berikut. Pertama-tama adalah data P input. Yang penting dalam grafik daya ini adalah bahwa terjadi kenaikan P input yang drastis dari 1 ke 2 sumbu, namun dari 2 ke 3 sumbu tidak terlalu drastis peningkatannya. Hal tersebut tercermin dalam grafik daya mesin. Bisa dilihat bahwa terjadi peningkatan daya yang cukup signifikan dari grafik 1 sumbu ke 2 sumbu. Dengan daya optimal 1 sumbu dicapai saat massa beban 2 gram dengan besar daya 1,6 plus minus 0,06 mW. Sedangkan daya optimal pada 2 sumbu dicapai pada beban 8 gram dengan besar 6,2 plus minus 0,9 mW. Pada konfigurasi 3 sumbu juga terdapat peningkatan daya, namun tidak terlalu besar, dengan daya optimal dicapai pada massa beban 12 gram dengan besar 7,6 plus minus 0,6 mW. Secara keseluruhan, dengan bertambahnya P input,
daya mesin akan bertambah. Dan dengan bertambahnya massa beban, daya mesin akan bertambah sampai daya optimum, lalu dayanya akan turun drastis. Selanjutnya, inilah tabel efisiensi mesin. Yang paling unik dari grafik ini adalah pada beberapa kasus, efisiensi pada konfigurasi satu sumbu lebih besar dari efisiensi dua sumbu. Yaitu, contohnya efisiensi optimumnya ini 0,0041% melebihi efisiensi ini. Hal tersebut terjadi karena daya input yang diberikan satu sumbu itu jauh lebih kecil dari 2 dan 3 sumbu, sehingga efisiensinya meningkat. Namun, tetap saja efisiensi 2 dan 3 sumbu secara rata-rata lebih tinggi dari satu sumbu. Dengan efisiensi optimum, 2 sumbu adalah 0,0083% dan 3 sumbu adalah 0,0089%, yang merupakan daya tertinggi di percobaan kami. Nah, sekarang mari kita mencari hubungan daya, torsi, dan RPM. Secara teori, daya dalam satuan horsepower dapat dirumuskan sebagai berikut. Lalu, dari persamaan tersebut, kita dapat mendapat hubungan torsi dengan gaya dan RPM. Jika torsi yang dihasilkan semakin tinggi, maka daya yang digunakan untuk melawannya akan semakin tinggi. Hal ini berbanding terbalik dengan RPM yang semakin rendah. Sekarang mari kita buktikan persamaan tersebut melalui data percobaan. Pada konfigurasi 2 sumbu dan beban 1 gram, RPM dihasilkan sangatlah tinggi, sehingga torsi yang dihasilkan sangatlah sedikit. Maka daya yang digunakan untuk melawannya akan sedikit. Pada konfigurasi 3 sumbu dan 12 gram, RPM yang dihasilkan sangatlah kecil, maka torsi yang dihasilkan akan sangat tinggi, maka daya yang digunakan untuk melawan akan sangat tinggi. Dari percobaan ini, maka persamaan tersebut dapat terbukti. Dan pada saat daya optimum setiap konfigurasi sumbu, RPM-nya akan berada di sekitar 200-300. Nah, telah dilakukan percobaan mesin uap Hero dengan variasi daya kalor dan juga massa beban. Bisa disimpulkan bahwa daya dan efisiensi tertinggi dicapai pada konfigurasi 3 sumbu dan massa beban 12 gram. Pada konfigurasi tersebut dicapai efisiensi 0,0089%. Lalu, dengan bertambahnya daya kalor atau banyak sumbu api, maka daya dan efisiensi cenderung akan meningkat. Lalu ada juga dengan meningkatnya massa beban, daya dan efisiensi akan meningkat sampai titik optimum keduanya. Setelah itu, daya dan efisiensi akan turun drastis. Selanjutnya, pada peningkatan daya dan efisiensi, terdapat pola yang sangat mirip, yaitu peningkatan sedang, lalu dilanjutkan dengan peningkatan kecil, lalu peningkatan tinggi, lalu dilanjutkan dengan penurunan yang sangat drastis. Berikutnya, dari hasil percobaan mengenai Hero Steam Engine yang kita lakukan, terdapat efisiensi yang sangat kecil, yaitu di bawah 0,01%. Selanjutnya, dari analisis hubungan antara RPM, torsi, dan power, didapatkan kesimpulan bahwa jika RPM sangat kecil, maka daya dan torsi yang dihasilkan sangatlah besar. Lalu terakhir, pada setiap daya optimum dari konfigurasi yang kita lakukan, terdapat bahwa RPM memiliki rentang sekitar 200-300. Sekian kesimpulan dari kami. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.